Nggak apa-apa deh ya. Enggak kok kayaknya udah enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Ada Iis Rukiah, Ruki. ada Siti Syatuzarai, Nur Hikmah, dan saya adalah Nurani. Di sini kita akan melanjutkan dengan video-video yang sebelumnya di mana kita telah membahas apa itu krisis, apa itu trauma. Jadi kita di sini tetap membahas pengertian ataupun konsep-konsep mengenai krisis ataupun trauma. Oke, di sini ada beberapa pembahasan, ada 10 pembahasan yang akan kita bahas. Mungkin mari kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara krisis dan trauma. Ya, perbedaan krisis dan trauma gitu ya. Kalau dari sumber atau jenis peristiwa itu biasanya krisis itu disebabkan oleh peristiwa kehidupan yang mendadak. Ya kan, krisis kan mendadak dan dapat ditangani dengan pendekatan yang tepat. Contoh kehilangan pekerjaan, misalnya langsung dipecat gitu kan. Itu kan mendadak gitu kan, perceraian gitu kan. Sedangkan kalau trauma itu disebabkan oleh peristiwa yang sangat menegangkan. Kan mungkin kalau kehilangan pekerjaan mendadak tapi nggak terlalu menegangkan gitu ya. Kok bencana alam gitu kan, itu mendadak dan menegangkan gitu. Kalau dari pengaruh pada kehidupan tuh krisis tuh ini meskipun mengganggu itu biasanya tidak menyebabkan perubahan jangka panjang yang signifikan gitu. Tapi kalau trauma dapat mengubah cara seseorang melihat diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Sering menyebabkan perubahan yang signifikan gitu. Jadi lebih parah gitu. Terus kalau respon emosionalnya itu krisis itu dapat menyebabkan stres akut kan dan kebingungan gitu. Namun dengan intervensi yang tepat biasanya tuh orang dapat pulih kalau di krisis gitu. Tapi kalau di trauma itu menyebabkan reaksi emosional yang instan dan seringkali memerlukan terapi. Jadi butuh terapi ya. Membantu individu pulih dari pengalaman tersebut. Jadi kayak garis besarnya tuh kalau orang yang krisis itu kayak tahap awalnya tuh dia lagi krisis. Nah, itu belum tentu dia trauma. Tapi kalau misal orang yang trauma, sebelumnya dia tuh mengalami krisis, habis itu trauma. Dia tidak bisa menangani. Jadi perbedaan butuh penanganan khusus untuk orang yang trauma. Ya, kayak lebih parahnya trauma. Bisa ditangani. Nah, Itu guys. Jadi intinya krisis adalah krisis belum tentu oh ya, trauma. krisis itu belum tentu trauma dan trauma itu sudah pasti dia krisis di sebelumnya. Gitu. Yes. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu sebutkan berapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang mengalami krisis dan trauma. Di sini ada berapa faktor? Bisa disebutkan, teman-teman? Yaitu penggunaan alkohol atau zat, kemudian genetika dan riwayat keluarga, kecenderungan impulsif atau agresif, riwayat trauma atau pelecehan fisik dan seksual. Kemudian banyak lagi menekankan kondisi kesehatan yang parah dan kronis, upaya bunuh diri sebelumnya gitu. Itu dampaknya kalau kita faktor risikonya. faktor Jadi risikonya. dari krisis dan trauma itu gitu ya. Iya. Itu faktor yang dapat berkontribusi, yang dapat berkolab gitu ya sama ini. Banyak lagi kayak tragedi, kehilangan atau pelecehan, kehilangan pekerjaan, banyak dah. Ya, seperti itu yang disebutkan. Ya. Ini adalah faktor-faktor risikonya. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih? Apa yang dimaksud dengan coping mekanisme dalam konteks situasi krisis atau trauma? Berikan contoh mekanisme yang coping mekanisme yang positif ataupun negatif. Iya. Baik, teman-teman silahkan dijelaskan apa itu coping mekanisme. Ya, baik, di sini coping mekanisme adalah cara atau taktik seorang dalam menghadapi situasi yang membuatnya merasa stres atau tertekan. Jadi di sini ada caranya gitu, ada taktiknya. Taktiknya namanya coping Coping mekanisme. mekanisme. Ya.
Lalu apa sih tujuannya coping mekanisme itu sendiri? Itu untuk membantu seorang mengatur emosi yang muncul mungkin akibat dia stres kan. Ya. Nah, jadi dengan coping mekanis ini dia mungkin menemukan taktiknya gitu biar dia tuh bisa pulih dari Traumanya tadi. traumanya tadi Ya. gitu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai coping mekanisme negatif ataupun positif. Di sini tertulis ada berapa contoh coping mekanisme positif yang dimana itu dia membawa suatu cara ataupun taktik yang baik untuk kita lakukan gitu. Iya. Ada olahraga teratur, gini. Olahraga teratur kan fisik, menggunakan fisik. Jadi itu sebenarnya adalah healing. Itu untuk meredakan stres kita gitu ya. Iya. Ketika kita sedang stres, sebenarnya olahraga teratur tuh kita bisa meredam stres kita. Kita alihkan ke olahraga. Alihkan ke olahraga seperti itu. Ada juga meditasi dan relaksasi. Di sini meditasi dan relaksasi seperti biasa, kita berdiam atau penapas buang nafas lalu tarik nafas lalu buang nafas gitu ya, seperti itu agar tubuh kita tuh rileks dari segala stres kita gitu. Itu bisa meredakan, sangat bisa meredakan. Ada juga berbicara dengan teman ataupun keluarga. Jadi seorang yang melakukan cara seperti ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menjadi lebih baik dari kita stres gitu kan. Kita pasti tuh butuh seorang teman atau keluarga untuk diajak bicara gitu kan. Karena kita curhat, kita tidak bisa sebenarnya memendam sendiri itu. Karena sesuatu yang dipendam itu pasti nanti akan Meledak. berefek gitu gitu ya. akan berefek tidak baik pada diri kita gitu. Iya. Dan masih banyak lagi. Contohnya ada hobi, ada manajemen waktu sehari-hari kita dengan baik, Tidur yang cukup. Makan yang dengan yang teratur gitu. Makan Pokoknya yang kita sehat, ya. menghidup pola hidup yang sehat gitu, Yang positif yang gitu positif untuk kita lakukan dalam sehari-hari. Ya. Betul. Oke. Yang selanjutnya adalah coping mekanisme negatif. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh taktik ataupun cara taktik yang negatif gitu ya, dan negatif yang dimana tuh kalau kita melakukan cara itu sebenarnya tuh sangat berdampak buruk dan itu berjangka panjang ya untuk kita. Ya. Jadi itu nggak baik untuk dilakukan. Gitu. Mungkin ada contohnya? Mungkin kayak tadi itu alkohol gitu ya. Iya. Ya. terus merokok, terus dia nggak mau tidurnya yang nggak baik, makannya nggak sehat, Yang berlebihan gitu iya, ya. yang berlebihan, terus menghindari masalah. Kan kalau menghindari masalah Nggak selesai. nggak selesai masalahnya, malah nambah masalah terus dia kan. Yang menumpuk ya, sehingga nggak ada yang terselesaikan satupun. Ya, terus mendiamkan diri, kayak berdiam diri dalam kamar, nggak mau bersosial seperti itu. Menarik diri dari Ya. sosialisasi seperti itu. Ya, hal-hal Nggak yang baik. tidak baik gitu ya, yang menambah Ya. stres mungkin ya. Iya. Kita juga kalau lagi stres ataupun lagi krisis ataupun trauma, kita nggak boleh ya melakukan coping mechanism negatif. Salah satunya itu belanja berlebihan. Itu sangat tidak boleh ya guys. Mungkin belanja, mungkin hobinya ya, tapi Mungkin kok berlebihan ya, tuh. itu biasanya kan kita seperti mengalihkan perhatian gitu kan ceritanya. Kalau kita lagi stres, trauma, krisis gitu kan, lalu kita mengalihkannya dengan belanja Belanja berlebihan, banyak gitu ya. itu menyebabkan masalah yang keuangannya itu nggak signifikan gitu, jadi itu Oh. nambah masalah lagi sebenarnya. Iya. Uangnya habis. Uangnya sebenarnya standar-standar aja, Iya, maksudnya. benar sekali. Tapi kan ada banyak jajan Akhirnya kalau ya. biasa kalau kita belanja berlebihan, kadang kita tidak tahu kita belanja itu untuk kemanfaatan ataupun hanya Sekedar keinginan nafsu, untuk mengalihkan pikiran kita pikiran dari kita dari- krisisnya kita ataupun traumanya kita seperti itu. Itu guys. Iya. Dan juga satu lagi, penggunaan media sosial yang berlebihan. Kita tuh nggak boleh seperti itu. Menghabiskan terlalu banyak waktu dengan medsos, it's not good. Oh, oke. Next. Karena kita berlari dari masalah kenyataan, real life-nya kita. Oh, Kita nggak boleh seperti itu ya guys. Iya. Oke. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana dampak krisis atau trauma dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Gimana sih? Mungkin dari teman-teman pasti ada yang tahu. Dampak krisis bagi individu berbeda-beda. Menurut Prawi Roharjo 2010 melihat trauma sebagai pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan dan meninggalkan bekas atau kesan yang mendalam pada jiwa seseorang yang mengalaminya. Menurut Pickett 1998 ada dua simptom
yang dialami oleh individu, yaitu yang pertama adanya ingatan terus-menerus tentang kejadian atau peristiwa tersebut, dan yang kedua mengalami mati rasa atau berkurangnya respon individu terhadap lingkungan. Kondisi ini selanjutnya akan mempengaruhi fungsi adaptif individu dengan lingkungan. Hal inilah menjadikan seseorang trauma, yaitu muncul karena suatu peristiwa yang mengakibatkan hal tersebut. Jadi kalau kita pikirkan, menurut Piaget ini, ingatan terus-menerus, misalnya dia itu kayak berusaha bunuh diri karena dia nggak bisa, jadi dia tuh teringat-ingat, kebayang-bayang bahwasanya dia mau bunuh diri gitu. Ataupun kekerasan fisik, dia mengingat dia pernah pernah dilecehkan atau dibunuh gitu kan. Jadi dia mengingat peristiwa tersebut terus Sehingga itu ya yang membuat seorang itu krisis individu itu berbeda-beda. Karena asal usulnya juga sudah beda. Ada juga yang orang gara-gara diputuskan pacar. Oh my god. Mereka 4 tahun udah pacaran gitu kan, tapi ternyata dia ditinggal nikah karena itulah dia mati rasa, karena itu. Jadi dia nggak mau, ya dia acuh tak acuh lah sama orang. Ya begitulah. Sehingga bisa mengalami kita mati rasa. Kalau kita sudah trauma seperti itu, kita tuh bakal, kalau ada sesuatu yang mengganggu kita nggak ada respon gitu. Iya. Karena kita udah trauma, udah bodoh amat, udah gak mau merasakan kayak udahlah, apa sih pacaran tuh, ya benar sih pacaran emang nggak baik ya guys. Iya. Jangan gitu. Akhirnya maksudnya kita kalau dengan lingkungan sekitar seperti ada orang yang mungkin melanggar hal yang sama seperti kita, jadi kita kadang tuh gak ada respon yang baik dari kita. Iya. Yang harusnya kita tuh ada empati, menolong atau memberi kesan ya empati lah gitu kan, tapi Iya. kita gak ada rasa empati itu lagi, menghilang. Oke, kita membahas selanjutnya adalah selanjutnya adalah jelaskan konsep PTSD, post traumatic stress disorder, dan sebutkan gejala-gejalanya. Oke, di sini ada beberapa, di sini ada pengertiannya yang bisa dijelaskan oleh teman-teman. PTSD itu kayak kondisi mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam nyawa atau integritas fisiknya. Jadi PTSD itu dia timbul ya. Jadi Mental. kayak kesehatan mental Iya, ya. Kondisi mentalnya dia tuh kayak setelah udah itu. kondisi mental setelah dia tuh mengalami suatu krisis trauma gitu. Emang gejalanya apa? Gejala Yang meliputi kayak flashback gitu loh, mimpi buruk. Itu Ingat-ingat. kondisi Kecemasan. mentalnya. Perilaku menghindar. Jadi kayak dia keinget gitu loh. Kan itu kondisi mentalnya setelah itu. Itu juga bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi dan memerlukan perawatan seperti terapi dan dukungan sosial untuk pemulihan. Jadi ya memang butuh terapi gitu. Ya karena kan PTSD juga termasuk penyakit mental. Kondisi mental yang Kondisi terjadi mentalnya setelah udah, tadi mengalami jadi mentalnya udah gak sehat ceritanya. ya emang harus diterapi atau kita harus mendapatkan dukungan sosial untuk pemulihan kita gitu. Oke, yang selanjutnya adalah apa peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma. Sini Ya, seni peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma berfungsi untuk mengurangi penghindaran dan mendorong tindakan proaktif lainnya yang mengurangi trauma. Jadi di sini untuk mengurangi penghindaran dari masalah traumanya itu gitu ya. Jadi kalau ada ya buat ngurangin trauma lah harus ada lah teman atau keluarga terdekat gitu biar ngasih kayak motivasi. Iya. itu sangat wajib. Biar dia bisa melanjutkan aktivitasnya yang sehari-hari. Dia merasa Jadi punya juga teman ada juga ya. semangat gitu Ada dan pegangan. biar apa tuh. Itulah ya. sangat Berperan berperan penting. nih, penting gitu ya, dukungan sosial untuk orang yang mengalami krisis ataupun trauma. Kemudian bagaimana pentingnya bagaimana pentingnya penanganan diri atau disebut self care dalam menghadapi situasi krisis atau trauma, dan berikan berapa strategi self care yang bisa dilakukan.
Berapa penting sih self care itu buat kita gitu kan ya. Jadi self care itu adalah salah satu hal penting yang perlu dilakukan karena dapat membantu tubuh dalam mengelola stres. Jadi self care itu kan perawatan diri. Jadi kita itu bisa merawat diri gitu ya, sehingga kita tuh bisa mengelola stres kita gitu ya. Menurunkan risiko penyakit. Nah, itu benar Iya. sekali gitu ya. Penting ya, sangat penting ya guys. Dan meningkatkan energi atau semangat saat bekerja. Jadi self care itu bisa meningkatkan energi kita yang semangat dalam kegiatan. Apa aja sih contohnya self care itu, kayak apa aja yang bisa dilakukan dalam self care? Penanganan diri. Ya, penanganan diri yang bisa kita lakukan. Sebenarnya gitu. sama aja kayak sebelumnya seperti coping mekanisme, taktik tadi ya. taktik Iya. begitu. Itu sama saja self care karena kita kan self care kan perawatan diri. sama-sama untuk membangkitkan, memulihkan gitu ya. Atau mengolah atau Stres. mengelola stres kita gitu ya. Apa aja sih, biar lebih jelas apa aja sih? Ya seperti biasa yang pasti ada adalah jadikan tidur sebagai bagian dari self care. Ya tapi boleh ya guys tidur, tapi jangan berlebihan gitu ya. Iya. Tidur yang cukup. Ya tidur yang cukup ya gitu. Untuk menjaga kesehatan. Lalu berolahraga setiap hari rutin. Lalu makanlah dengan benar. Maksudnya pola hidupnya itu pola hidup yang sehat. 5 waktu sehari. That's pray. It's the true is 3 time in one day, okay? 3 kali guys, 3 kali makan sehari. Makan dengan tangan kanan. Lalu ini bagi orang-orang yang nggak bisa nolak penerima bantuan orang gitu ya. Ketika ada seorang yang ingin meminta bantuan dari kita tapi kita tidak bisa, ketika itu kita memang diri kita sedang tidak baik saja, tidak bisa melakukannya gitu. Ini salah satu self care yang bisa kalian lakukan, yaitu katakan tidak pada orang lain gitu ya. Susah nggak sih? Sulit ya? Sulit pasti, emang. tapi ini harus kita lakukan, harus kita latih. Nah, harus dilatih gitu. Soalnya ketika kita tidak baik-baik saja, lalu kita mengatakan iya kepada orang lain ketika mereka tuh membutuhkan kita gitu. Itu tuh pasti menyakiti diri kita sendiri. Iya. Iya. Tapi Jadi kadang seperti bisa jadi kita tidak ikhlas dulu melakukan. Iya. Atau Sia-sia gitu ya. sia-sia, oke. Oke, mungkin dengan lakukan perjalanan kita self healing lah ya, maksudnya Gunung, iya, gitu gitu. ya. Perjalanan kita sukai kemana pun. Atau ke pantai, Ya kalau terus ada juga beristirahat sama tadi ya. Kemudian ya gitu dah. ya, dan banyak sekali. Tapi itu tercakup dalam hal positif ya. Ya, semuanya positif kalau self care ini, nggak ada yang negatif ya. Kalau Iya. kalau kita melakukan satu negatif dalam self care itu namanya kita tidak merawat diri. Iya, saya bukan Iya, perawatan seperti itu. merusak diri. So mungkin kalau yang tadi mau coping mekanisme itu adalah emang benar kita menarik diri dari lingkungan sosial, dari kita mungkin bisa menekan diri, tapi itu tidak baik juga kalau kita berkepanjangan dalam menarik diri. Itu kan akhirnya dampaknya sayang. Kalau kita self care ini beda ya. Kalau self care kita perawatan diri, jadi harus yang baik-baik, nggak boleh yang buruk. Ya seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa penting bagi seorang profesional kesehatan mental untuk memahami konsep dasar mengenai situasi krisis atau trauma. Seberapa penting sih seorang profesional kesehatan mental tuh memahami konsep gitu ya mengenai situasi krisis dan trauma? Ya pasti sangat penting lah ya guys. Gak mungkin gak penting gitu. Masa seorang profesional kesehatan mental tidak mengetahui konsep Iya. krisis dan trauma gitu kan. Lalu bagaimana cara dia akan menangani seorang kliennya gitu, yang sedang mengalami krisis dan trauma. Tidak semusuh jauh. Nah, sudah penting sih. Penting sekali, soalnya kan memahaminya itu membantu profesional kesehatan mental memberikan dukungan yang sesuai gitu dan efektif kepada kliennya gitu. Jadi sangat penting. Ya pokoknya sangat penting ya guys. Soalnya nggak mungkin seorang profesional yang nggak mengetahui gitu kan. Dia kan sudah profesional, nggak mungkin Iya. kan. Berarti dia sudah ahli dalam bidangnya. Gitu, guys.
Oke, yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai bagaimana sih stigma sosial. Nah, stigma sosial dapat mempengaruhi individu yang mengalami krisis atau trauma, dan apa aja yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut. Di sini Stigma itu apa sih? stigma itu Itu kekebalan, kayak enggak negatif gitu loh. Stigma itu kayak negatif. kayak dampak ya. Oh, dampak. Bisa Beberapa dampak buruk dari stigma antara lain keengganan untuk mencari bantuan atau pengobatan, kurangnya pengertian dari keluarga, teman atau rekan kerja, kemudian penindasan, kekerasan fisik atau pelecehan. Kemudian ada juga keyakinan bahwa Anda tidak akan pernah berhasil dalam tantangan tertentu atau bahwa Anda tidak dapat memperbaiki situasi Anda, dan masih banyak lagi. Iya, stigma sosial. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi stigma ini yaitu dapatkan pengobatan. Kemudian jangan biarkan stigma menimbulkan keraguan dan rasa malu pada diri sendiri. Jangan mengisolasi diri Anda sendiri. Jangan samakan diri Anda dengan penyakit Anda. Maksudnya itu tuh, jadi alih-alih mengatakan saya penderita bipolar, katakan saja saya pengidap gangguan bipolar. Pengidap, Pengidap, bukan bukan penderita. Kemudian Beda ataupun ya. daripada menyebut diri Anda seorang penderita skizofrenia, mending nyebutinnya tuh saya mengidap skizofrenia gitu. Lalu ada lagi? Ada lagi, kemudian bergabunglah dengan kelompok pendukung seperti Aliansi Nasional untuk Penyakit Mental, menawarkan diri program lokal dan sumber daya internet yang membantu mengurangi stigma dengan mendidik orang-orang yang menderita penyakit mental, keluarga mereka dan masyarakat umum begitu. Kemudian dapatkan bantuan di sekolah. Kita minta bantuan kalau di sekolah kita minta bantuan kepada guru gitu-gitu. Kemudian bicaralah menentang stigma. Pertimbangan untuk mengungkapkan pendapat Anda di suatu acara melalui surat kepada editor atau di internet. Hal ini dapat membantu menanamkan keberanian pada orang lain menghadapi tantangan serupa dan mendidik masyarakat tentang penyakit mental. Jadi kita berbicara speak up di internet, di media sosial, bahwasanya kita tuh juga pengidap penyakit ini, tapi kita juga mendukung mereka yang mirip dengan penyakit kita gitu. Biar mereka merasa tidak sendiri dan tidak tersendirikan, terkucilkan ya. Gitu guys. Oke, yang selanjutnya adalah jelaskan konsep resiliensi dan bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dari krisis dan trauma. Apa sih konsepnya resiliensi itu? Apa ya? Nah, kita sini bisa menjelaskan resiliensi adalah Resiliensi adalah Kemampuan untuk bangkit kembali gitu. Ya, jadi resiliensi itu kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan atau tekanan. Ya, ketika seorang memiliki resiliensi yang kuat, mereka dapat menghadapi krisis atau trauma dengan lebih baik. lebih cepat. Ya, dan pulih dengan cepat. Ini juga membantu seorang untuk tetap kuat dan positif gitu, meskipun menghadapi tantangan berat. Jadi resiliensi ini sangat terkait dengan pemulihan dan krisis atau trauma, karena membantu seorang untuk melewati masa-masa sulit dengan lebih baik. Jadi kemampuan untuk bangkit kembali. Kayak tamengnya kita kalau kita udah kena trauma atau tamengnya kita kalau udah kena krisis di atau sini trauma. udah ada dalam Iya. sini udah ada guys. Ya, kemampuan untuk bangkit. Jadi kita udah punya kemampuan untuk bangkit. Nah, seperti itu. Oke guys, kita sudah melewati ya banyak semua. sekali. Ada berapa tadi? 10 pembahasan yang kita bahas ini. Terus itu ada berapa? Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri dengan poin-poin yang tadi. Soalnya itu kan setiap 10 pembahasan udah kita kasih tahu apa sih bahasan pertama, bahasan kedua, ketiga. Sudah gitu kita ya. jelaskan Sudah juga. kita jelaskan juga. Semoga ini bermanfaat untuk kalian Ya. Untuk kita. ataupun Untuk penonton. penonton yang ya seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan ataupun dalam penjelasan gitu ya. Atau pengertian Atau pengertian kita. Mohon maaf sekali. Ya, mohon maaf ya guys. Mungkin dari sini bisa kita ucapkan
Penutup yaitu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.